Mau nambah? Jangan-jangan habis makan ngantuk biasanya. Jam rawan ini, tugas berat nih buat instruktur. Ya, tadi oke. Tes dulu ya. Ada? Dari tab udah masuk nggak? Siap, lanjut lagi. Tadi waktu di masjid banyak banget pertanyaannya dan jawabannya ada di sini semua nih setelah ini. Ya. Oke, kita lanjut remote-nya dulu. Oke. Ini belum ini nih. Belum pindah slide-nya. Masih nge-freeze. Jadi Bapak-bapak, tadi kalau kita lihat juga ya penempatan speaker itu nampaknya seperti hal yang sepele ya. Tapi itu sebetulnya pengaruhnya besar sekali. Saya ada beberapa pengalaman masjid yang cukup dengan dipindahkan loudspeakernya itu jadi bertambah bagus. Jadi modalnya modal mungkin nasi bungkus 2 aja Pak, buat tukang gitu mindahin gitu, ya nggak besar-besar gitu. Ternyata bisa tambah bagus dan itu kemudian oleh pengurus masjidnya disampaikan kepada pengurus masjid yang lain dan beramai-ramailah Pak mereka membedakan speaker. Ya, nanti ada contohnya di sini. Ini belum muncul juga nih. Ya. Jadi di sesi sekarang kita akan membahas tentang dasar-dasar penempatan loudspeaker. Tadi yang dasarnya banget sudah dijelaskan dengan tujuan adalah untuk menghadapkan pendengaran kita ke arah kiblat, maka loudspeaker harus berbunyi dari arah depan, dari arah kiblat ke jamaah ke belakang ya. Jadi jangan sampai ada speaker yang dipasang di belakang jamaah ya, nanti akan menambah mengurangi kehusuan jemaah ya, karena dia menganggap bahwa ada suara tanpa disadari kita mendengar suara imam dari belakang kita. Jadi imamnya ada di belakang ya. Tapi kalau kita masang dari depan akan terasa bahwa si imam ini ada di depan kita ya. Nggak bisa ya? Yang sebelahnya lagi, yang tanda tangan palsu. Ini baru tanda tangan aja nih. Nah, faktor 3. Jadi faktor umurnya udah lewat ya, faktor U, sekarang faktor ketiga. Bagaimana menempatkan pengeras suara? Basicnya seperti ini tadi ya. Nah, jadi harus mengarah dari kiblat udah dibahas tadi ya. Kalau ada penambahan, terus ada penambahan monitor ya. Ya, udah ada penambahan monitor yang nomor 2 ya. Satu itu yang utama, nomor 2 monitor itu sebaiknya kalau memungkinkan ditaruhnya di bawah. Di bawah menghadap ke atas, arah miring ke atas gitu. Bisa seperti yang ini aja, seperti yang para artis dangdut itu ya gitu. Jadi monitornya di depan ngadap agak miring ke atas gitu. Kemudian kalau ada yang harus di cover lagi, maka teras itu juga dipasang juga ya. Ketinggiannya yang ideal 2,75 sampai 3 meter dari bawah, dari lantai. Ya. Jangan terlalu rendah. Kalau terlalu rendah seperti di masjid yang tadi terlalu rendah, maka pada saat berdiri yang belakang kurang mendapatkan suara, sama terlalu kencang ini buat yang duduk di depan, kasihan. Bisa-bisa kupingnya nanti pada terbang kotorannya gitu. Ya jangan sampai seperti itu. Jadi pasangnya 275 sampai dengan 3 meter. Kalaupun misalkan agak sulit juga ya di atas 3 boleh gitu, tapi jangan sampai terlalu jauh.
kurang lebih antara 275 sampai 3,25 lah gitu ya, atau 3,5 gitu. Kemudian arahkan loudspeaker sesuai kebutuhan dan kondisi akustik ruang masjid ya. Bisa jadi yang di teras dia tidak tegak lurus ke belakang tapi agak miring karena mungkin misalkan dipasangnya adalah di dinding ya. Dia agak bisa dibuat miring. Kalau dipasang dari depan dia bisa lurus ya. Tadi ini sudah sempat ditampilkan. Ini yang kurang tepat adalah yang salah berarti ya, yang sebelah kanan. Nah, itu juga ada yang perbandingannya, kenapa yang sebelah kiri, yang kiblat yang benar itu dia tidak di pojok, nanti ada bahasanya sedikit ya. Jadi kenapa tidak boleh di pojok. Nah, pasanglah loudspeaker itu selain yang tadi yang buat mihrab monitor imam, di paling terdepan dahulu. Ya, pasti di situ dulu yang kita utamakan. Kemudian untuk memperoleh arah coverage atau kemana arahnya yang bisa memenuhi ruangan, pikirkan dia seperti center. Ya, jadi arahkan kayak center. Tapi kalau center mungkin dia kurang lebar gitu ya. Kalau ini agak lebih lebar lagi. Kalau loudspeaker itu dia bisa ke pinggir gitu. Nah, itu arahkannya begitu. Baik dari atas mau arah vertikal maupun horizontal ya. Nah, arah vertikal horizontal. Kemudian tadi yang saya bilang di masjid mungkin ya yang tadi dengar bahwa syarat utama yang tadi coveragenya itu energinya harus sama. Jadi jaraknya itu kalau bisa nih masjid ya bisa balik dulu ke yang tab nggak? Ke tab ya. Push dulu bikin baru ini on the. Nah ini misalkan ini mihrab gitu ya, nah, kelihatan nggak? Nah ini ya, nah, ini jangan di sini nih, tapi di sini aja, sehingga begini, ya kan? Makanya digambarin dulu. Nah, jadi nanti di ini masih kadang-kala kan ada spill nih, jadi dia bisa masih ke sini nih, suaranya masih kedengaran, jadi yang depan masih bisa dapat. Tapi sweet spotnya yang paling enaknya berarti ada di sini. Ini orang di sini paling dengar paling enak gitu. Di sini lalu ada tadi mihrab, ya. Ini, nah boleh ada di sini. Baik, kalau di sini nanti di sininya kurang. Nah, jadi ke sini kan, ya. Ini jadi berkurang gitu si merah nih. Nah, jadi ke sini nanti kalau dia di pinggir. Apalagi kalau di sudut sini dia akan begini. Tuh, ini tambah kurang, tidak terpenuhi. Ya, balik ke laptop ya. Nah, ini nih alasannya nih. Coba perhatikan ya. Kalau loudspeaker dipasang tidak dekat ke dinding manapun, maka dia akan datar, flat. Tidak ada penambahan energi di frekuensi manapun. Yang sebelah kiri ya, flat. Tapi begitu dia menempel ke dinding belakang speaker, maka ada penambahan di nada rendah, di bassnya lah gitu ya, kalau bisa ini mah bass gitu ya, itu naik plus 6 desibel. Jadi tadinya kurang ngebass, begitu nempel ke dinding itu tambah bassnya. Ya, lalu kalau ditempel lagi ke sebelah kirinya atau kanannya, maka tambah lagi jadi 12 desibel. Ya, nah nada bass ini bapak-bapak, kalau di masjid itu terdengar seperti ekornya ditambah panjang. Jadi udah aduh pakai Sunda lagi. Udah masjidnya udah bergaung ditambah dengan karena posisi speaker ada di sudut itu low frekuensinya nambah tenaganya. Jadi menjadi suaranya bergulung. Tidak kurang jelas gitu, dominan sama bass. Ya. Apalagi kalau ditaruhnya di pojok yang paling di pojok di sini gitu ya. Paling udah jadi dekat ke atas, dekat ke pinggir sama ke belakang. Itu nambah lagi plus 18 desibel. Nah, itulah alasannya kenapa saya bilang tidak boleh naruh speaker di pojok. Ya. Jadi saya waktu suatu ketika saya diundang oleh pengurus, dia itu karyawan Masjid Salman ITB. Dia juga ada masjid, jadi beliau juga ketua DKM masjid di sebuah daerah di Bandung. Meminta saya tuh, Kang Ep boleh nggak subuh itu kita suka ada kajian hari Sabtu katanya, ada kajian lah
mohon Kang Ep mengisi soal sound system masjid. Kita kasih aja embel-embel kajian ilmiah gitu ya. Saya bilang, wah keren juga gitu ya kajian ilmiah. Selama ini kajiannya tafsir gitu ya. Ini kajian ilmiah tentang sound system boleh. Di masjid tersebut dipasangnya di pojok. Ya. Kemudian pengurus masjid bertanya, Kang Ep, kira-kira di sini sarannya apa biar ini masjid bisa lebih bagus suaranya tanpa keluar uang? Wah, kalau tanpa keluar uang berarti nggak ada proyek dong Pak. Ini bicara jeleknya gitu ya. Saya nggak kebagian proyeknya nih, ya gitu. Gini, saya bilang ke Pak Haji, Pak Haji coba pindahin dulu. Jadi persis kita balik lagi ya. Jadi dipindahkan saja speakernya ke arah tiang. Nah ke sini nih. Duh, kita bikin baru aja ya. Nah, jadi dari depan begini Pak, ini gini ya. Nah gini ya. Ini, gini. Nah tadinya ada di mana? Di sini speakernya, sama di sini. Dipindahinlah ke sini. Gitu. Ya. Dan hasilnya saya cek lagi, beliau saya telepon, hasilnya jauh berbeda dengan yang sini. Ini jauh lebih jelas katanya, lebih clear daripada yang ada di pojok. Ya. Oke ya, jadi paham ya. Ada yang mau tanya dulu nggak soal penempatan nih? Lanjut dulu ya. Pak operator, tolong ke laptop lagi. Siap ya. Berikutnya nih. Nah, tadi pertanyaannya Bu Ida di mana katanya ruang kontrol. Nah, ruang kontrol itu ada nomor 1 di situ paling bawah. Yang ideal ya. Nah, penempatan speaker juga seperti itu. Kalau memungkinkan digantung. Biasanya sih ini kalau di masjid 2 lantai itu speaker yang kedua itu ada di mezanin. Atau biasanya kayak tadi ya di masjid gubernur ini ada tiang, bisa dipasang di tiang-tiang yang tengah gitu ya. Nah, jadi sarannya kalau masjid yang besar, yang banyak kegiatan kajian live, ya ngundang penceramah yang kondang-kondang gitu ya, upayakanlah memang kontrolnya itu ada di belakang. Saya lagi mau garap masjid Ibnu Khaldun UIK Al-Hijr Universitas Ibnu Khaldun Bogor, itu masjidnya ukurannya 45 kali 45. Dan saya tanya, kajian ininya sering nggak? Akhirnya kita mau putuskan bikin di belakang. Jadi kontrolnya kalau ini kita ada di sebelah sana. Ya, jadi ada di belakang. Bentuknya meja operator, tapi kita kasih pengaman lah supaya tidak gampang ada yang tiba-tiba bawa mixer gitu ya, cincin gitu ya. Kita tetap kasih perlindungan lah, tapi dengan seindah mungkin desainnya menyatu dengan masjid gitu ya. Ya. Nah itu untuk penempatan. Coba saya sih kasih kesempatan, barangkali ada yang bertanya untuk yang penempatan speaker, silakan. Oke, silakan Pak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih Kang. Yang pertama mungkin awali dengan perkenalan. Saya dari mahasiswa kampus Universitas Palangkaraya di Masjid Salahuddin. Itu penempatannya di pojok sekarang. Nah untuk itu seperti yang ditampilkan di slide tadi, penempatannya salah di pojok. Nah sekarang niatnya kami mengikuti yang ini. Akan tetapi untuk ukuran di masjid itu kemungkinan besar 15 sampai 20 meter persegi. Nah, untuk penempatan sound itu cukup 2 atau perlu 4? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Pak operator bisa ke tablet. Ya, berarti lebarnya berapa, Bang? Oh, 20-nya yang mana? Ini. 20 ya, ini 15 ya. Berarti kan ini lebih dari 17 ya. Nah, kita bagi 2 aja biar dia ini. Ya, berarti ini kan di sini 1, 2. Kalau memungkinkan ya, ini sebaiknya tetap ada di sini. Ada tiang nggak di sini? Polos ya, berarti kalau nggak ada, kalau terpaksa banget, saya bisa aja pasang di sini. Arahnya ini. Jadi ini miring. Nah, ini ke sini. Ya. Gitu. Harapannya ini bisa tetap rata gitu ya. Nah, cuma
Ya ini konsekuensi, kalau ada dua speaker tadi, seperti yang saya bilang tadi di sini, saya balik dulu ya slide-nya biar kita paham. Ini ya, sorry. Kok jadi N? Nah ini, belum balik ke laptop, abang operator. Ya. Jadi ada perbedaan antara suara yang di sini nih. Di orang yang duduk di belakang itu akan mendengar suara yang speaker paling depan dengan yang kedua itu beda tibanya. Paling duluan nyampe ke kuping yang mana? Pasti speaker yang terdekat. Ya, dalam sini mungkin yang nomor 3 ya gitu ya. Nomor 3, maka nomor 3 harus didelay ke yang nomor 2, nomor 2 didelay ke nomor 1. Nah, ini harus menggunakan tadi, alat ini loudspeaker manajemen sistem, tapi ini loudspeaker manajemen sistem ini tidak semua masjid menggunakan ini. Ini juga alatnya cukup lumayan juga, yang model-model sekarang itu ya 3-4 juta harganya. Ya. Jadi suara dari mixer masuk ke alat ini dibagi menjadi 3 baris. Baris pertama, kedua, ketiga. Pertama enggak dikasih delay, yang kedua didelay, ketiga didelay juga. Ya, itu untuk menghindari adanya keterlambatan suara. Tetapi kalau nggak pakai, biasanya dianggap udahlah diampuni gitu. Ya, anggap aja katanya itu teh reverb itu delay gitu ya. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini salah satu contoh, itu adalah ruang kontrol, Bapak-bapak dia tadi menanyakan ya, itu ruang kontrolnya Masjid Percikan Imamnya Pak Ustadz Aam Amiruddin. Ya. Jadi kayak begitu tuh, bentuknya kayak meja di broadcast, kayak di studio TV. Ya. Keren banget Pak Aam, bangga banget lihat ini, dia pajang-pajangin ke orang lain gitu. Ya, dibangga-banggakan karena mungkin di Bandung yang model ini kayaknya sih masjidnya Pak Aam nih kalau saya lihat. Yang Agim masjidnya ada yang di belakang juga, tapi dia nggak pakai meja kontrol kayak gini. Jadi hanya lemari aja, rak gitu. Tapi ini kalau ini kan ada operator bisa duduk di situ, ya. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan penempatan? Ya. Memang ini butuh kesadaran gitu ya. Saya waktu mengajukan pemasangan ruang kontrol di masjidnya Pak Am itu berantem sama arsitek. Ya. Karena arsitek nggak pengen ada yang lain gitu di belakang, apalagi alasannya adalah belakang itu view-nya ke gunung. Wah, kalau ada meja lagi gini mungkin kehalang gitu ya. Padahal saya bilang nanti yang memandang gunung itu hanya khotib aja sama penceramah, karena kalau jemaah ngadapnya ke tembok, ke dinding. Ya akhirnya jalan keluarnya adalah dibagi 2. Ya, jadi sebelah kanan ini di sebelah kanan, di pojok kanan itu ruang kontrol sound system, sebelah kirinya video. Jadi switching video TV online ada sebelah kiri, yang kanan sebagai kontrol untuk sound. Ya, kalau ada pertanyaan kita lanjut dulu ya. Oh, ordernya, silakan. Pak operator ada mikrofon? Saya sambil minum ya. Tadi nggak minum sampai kurus begini. Baik Kang, mau nanya nih Kang, terkait dengan penempatan speaker. Kenalin diri dulu dong, yang lain belum kenal Pak. Kenalan dulu. Baik, dari mana? Ya, perkenalkan nama saya Umbar. Insya Allah sudah sebagian ada yang kenal. Pertanyaannya gini Kang, terkait dengan penempatan speaker ini, terkadang kita berbenturan dengan pihak pengurus masjid. Ya. Kita mau menempatkan posisi di sini, idealnya hanya saja kadang-kadang pihak pengurus masjid menyampaikan, wah ini mengganggu ini kalau posisi di sini. Padahal pinginnya penempatan speaker di tempat tersebut supaya suara itu memang bisa tersebar dengan baik. Kemudian akhirnya kalau kita kencengi juga seperti orang kelahi nantinya. Dan kalau kita nggak kenceng, nanti ujung-ujungnya kita yang masang disalahi. Nah, ini gimana ya menghadapi seperti ini? Apakah kita tetap ngotot kenceng atau
kita ngalah karena memang resikonya punya semuanya nih Kang. Kita kenceng seolah kita paling hebat, kemudian kalau kita ngalah resikonya nanti suaranya juga nggak jelas. Ya. Ada sebagian beberapa ruangan yang kurang tercover. Terima kasih Kang. Itu sepanjang saya memasang masjid hampir 100 semuanya begitu juga Pak. Jadi artinya gini ya, kalau saya menggunakan pendekatan dialog aja gitu. Terus digambar kayak tadi Pak, kalau posisi di sebelah sini maka ini speaker itu kan kayak center nih Pak. Yang ini terang, yang ini enggak Pak. Jadi nanti akan ada komplain di di daerah sini jamaah kurang jelas. Nah itu saya kejadian Pak di masjidnya Pak Aam. Jadi rupanya tanpa sepengetahuan saya, tim yang masang speaker itu tiba-tiba masang bracket Pak. Si bracketnya itu kalau ini misalkan ya Pak ya, ini mezanin ya ini mezanin. Dia masangnya di sini Pak. Akibatnya yang di bawah sebelah sini nggak dapet Pak. Yang area sebelah sini. Ya akhirnya apa yang saya lakukan, saya turunin lagi Pak. Jadi ada bekas lubang 3 biji di itunya gitu. Terpaksa kita tutup dempul lagi. Ya. Nah itu memang harus melalui pendekatan itu dan kemudian kalau saya ada begini Pak. Biasanya kalau proyek ini diserahin ke saya, maka saya ada perjanjian Pak. Ya. Perjanjiannya adalah bahwa urusan nyeting speaker, penempatan speaker ada itu prerogatif saya gitu Pak. Ya, tapi dengan tetap mempertimbangkan unsur-unsur keindahan ruangan. Makanya mungkin nanti saya coba perlihatkannya hasil pemasangan saya. Hampir semuanya menggunakan speaker yang tidak besar. Mungkin 2 kali kotak ini Pak besarnya. Segini ya, kira-kira segini Pak. Nah, jadi secara visual tidak mengganggu pemandangan Pak. Jangan coba-coba Pak, kalau di masjid pasang speaker segede itu tuh Pak. 15 inci ya. Ya, tapi saya menemukan Pak, masjid ada yang pasang segede gitu. Untuk apa sih pasang yang gede? Karena apa? Kalau di masjid kan kita cuma vokal ya, vokal manusia. Itu hanya 200 ke atas Pak, 200 Hz. Nanti penjelasannya ada lagi ya. Frekuensi kita ini manusia yang bisa dengar 20 Hz sampai 20 kHz. Suara manusia sangat-sangat jarang sampai ke 80. Ya, bahkan kalau di mixer itu ada, nanti kita demokan juga, ada namanya cut off ya, low cut. Jadi yang frekuensi 80 ke bawah malah dipotong, ditiadakan. Ya, maka dari itu speakernya juga tidak butuh yang gede-gede Pak. Jadi Pak, saya pernah ke masjid yang tadi saya bilang di Sukabumi, pesantren Al-Matuk, itu masjid Pak, salah penempatan speakernya dari depan sama dari belakang. Yang tengah-tengahnya selalu ngomel. Ini kok nggak jelas di tengah? Saya bilang kan dari dulu sudah bilang itu pasang speakernya salah. Harus ada yang dari depan, dari tengah-tengah. Yang keduanya saya tanya, ini kan mohon maaf, ini pesantren kan salafi, saya bilang tuh musik haram nggak? Haram musik. Ah itu subwoofer buat apa? Main marawis atau apa nih gitu ya? Jadi di masjid Pak pasang subwoofer 4 biji. Ada nggak suara masuk? Nggak ada kan? Kecuali saya di sini ada marawisan nggak? Nah yang main gitu? Oh nggak ada, musik haram. Ngapain pasang subwoofer? Itulah kalau bukan artinya ini saya ini sharing ke bapak-bapak semua ya, bapak sudah mendapat pelatihan dari di acara ini bahwa di masjid nggak butuh speaker gede Pak. Yang low itu nggak perlu. Ya, jadi nggak perlu pakai subwoofer. Kalau nanti ada yang tetap pasang subwoofer juga itu kebangetan Pak. Artinya orang itu nggak paham di masjid itu apa. Ya makanya saya boleh sedikit membanggakan diri ya, banyak teman-teman yang jago-jago masang sound system, tapi yang masang sound system masjid mungkin baru saya yang paham. Saya bilang begitu. Karena karakternya saya yang tahu gitu. Kalau Anda masang bisa jadi kayak tadi speaker dari depan, dari belakang, dari sini, dari mana supaya katanya merata gitu. Tidak mempertimbangkan dari jarak dari arah depan. Dan gede-gede karena supaya enak dong. Enak apaan gitu kan, suara kita nggak ada frekuensi low. Ya itu Pak. Jadi memang pendekatannya seperti itu, dijelaskan saja. Paling bagus tuh digambarin Pak. Digambarin nih Pak, kalau arah speaker di sini ini akan kosong. Tadi yang saya contohkan ya, akan kosong semacam. Mudah-mudahan bisa menerima. Kalau enggak ya bersabar dulu aja Pak. Nanti kan pasti pada saat komplain ya, kan saya sudah bilang. Ya kan? Enggak nurut sih gitu. Kalau saya
Saya orang Garut Pak, nggak suka terlalu banyak basa-basi. Jadi jeblak aja. Bapak, ini dari mana teorinya? Bapak belajar dari mana? Saya belajar di ITB Pak, sorry. Nah, baru dia diam dan ngedongkol biasanya. Di belakang ngomel-ngomel gitu. Daripada saya debat lama-lama Pak. Pak, ini harus di sini, nggak bisa. Kalau di sini banyak teori segala macam, saya bilang enggak Pak, ini harus di sini. Saya pengalaman sekian tahun dan saya belajar di ITB untuk ini. Bapak lebih mau pegang siapa? Oh, pendapat sendiri atau enggak? Sama kayak begini Pak, ada satu masjid di Bogor, udah kita setting pakai alat ukur ya. Terus telepon lagi, udah sebulan telepon lagi, Kang ini ada banyak yang usul dari jamaah, harusnya begini-begini. Pak, jamaah yang ke masjid tiap hari berapa orang? Ada 100 orang mau diikutin? Ini usul begini, ini usul begini enggak? Makanya saya bilang saya bawa standar ruang percakapan ini. Sekian desibel, waktu dengungnya atau reverbnya segini, ya ini noise backgroundnya segini. Udah Pak, ini yang kita ikutin. Makanya pada saat setting biasa saya ajak Pak. Saya ajak Pak Haji, ayo kita ikut ya. Ini Pak menurut aturannya segini, segini. Kok bisa begitu Pak Ep? Ya kalau saya nggak pakai aturan standar, kata Pak Haji yang ketua DKM, ini terlalu kurang kenceng. Kata sekretarisnya yang masih muda umur 20 tahun kekencengan gitu ya. Ternyata yang salah kupingnya Pak Haji udah bolot gitu. Ya kan gitu ya. Betul enggak? Tapi kalau pakai alat ukur, Pak, ini alat ukur tidak bisa dibohongi. Ya. Nah, itu dia. Gitu Pak, mungkin salah satu saran itunya ya penanganannya ya. Nah, ini sekarang ke sana arahnya Pak Operator. Ya, oke ya. Sekarang gimana nih pengaturan sound systemnya? Nah, ini gambar apa Bu? Udah makan tadi ya, salahnya ini telat nih gitu, tadi. Ini ibaratkan ini kotanya pecel gitu ya. Ada yang seneng pedas nggak pecel? Ada coba ngacung. Yang seneng pedas? Yang nggak seneng pedas? Yang nggak seneng ini kayaknya nggak seneng pecel ya. Jadi gini Pak, orang yang seneng pecelnya pedas salah nggak? Enggak dong, orang dia seleranya, ya kan, manis, asin, selera dia gitu ya. Ada orang yang seneng makan, ada yang seneng makan pare, pahit ya. Kalau saya mah nggak seneng, ngapain pahit dimakan gitu kan. Tapi kan selera. Nah, jadi audio ini Pak, ini juga selera. Ya, bisa lihat nggak kalau di mobil, audio mobil, ada yang pakai equalizer. Ada yang dipasangnya itu kan, coba Pak ini Pak Operator ke tab dulu, ya. Ada yang begini nih kalau pasang equalizer ya, 2, 3, 4, 5 gitu ya di mobil ya. Nah, gini. Ada yang masangnya gini nggak? Ini di sini, ini di sini, ini di sini ya. Akhirnya kedengarannya apa? Dungces, 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 dungces. Yang nyanyinya nggak ada, yang nyanyi ada di sini. Salah nggak? Ya dia hobinya dungces ya biarin aja gitu. Ya tapi kalau di masjid nggak bisa gitu ya. Ini harus diatur sesuai standar. Oke, Bang Operator balik lagi ke laptop. Ya, maka dia harus mengatur tidak berdasarkan selera, tidak baku, tapi standar mutu menggunakan alat bantu teknologi. Ya, ini pengaturan yang kita kita lakukan mungkin di equalizer nih Pak. Tadi yang tidak harus selalu kayak yang gambar tadi, gambar V begini atau smile gitu ya, tersenyum. Bisa jadi seperti ini yang untuk settingannya gitu ya. Oke. Nah, kemudian kekerasan suara tadi kan berapa desibel, dihitung dari noise background, dihitung dulu, diukur dulu berapa nih noise-nya, 60 desibel atau 65, tambahin 10 atau 15. Ya, sekian desibel. Ya. Supaya jadi suara speaker atau pengeras suara itu lebih tinggi 10 atau 15 desibel dari noise background ya. Jangan sampai kalah dengan noise-nya gitu ya. Ya. Nah, ini yang pertama kan tadi udah jelas harus mengikuti standar ruang percakapan ya. Kedua, kekerasan suaranya mau berapa diatur dulu. Yang ketiga yang berikutnya adalah tanggapan frekuensi, Pak. Ya. Jadi kuping kita mendengar itu dari ini enggak sampai 10 ya. Dari 20 Hz sampai dengan 20 kHz ya. Nah, saya coba ke laptop ke tablet lagi Bang Operator ya.
Tadi berapa? Ini 20 ya, ada 20 kilo. Ya. Ini harusnya begini, rata. Ya. Tetapi karena tadi ruangan itu ya, bayangkan aja nempatin speaker aja udah bisa beda hasil ya. Ruangan ini belum tentu flat nih. Bisa jadi ruangan ini memperkuat yang ini, tiba-tiba dia naik. Ternyata ruangan ini meredam frekuensi tinggi. Sini saya kasih gambar merah aja ya, biar paham ya. Ini ruangan ini ternyata nambah bass dan menurunkan treble. Maka untuk mengkoreksi ini apa yang harus dilakukan? Kalau orang studio Pak, yang dilakukan adalah apa? Merombak ruangannya. Dia pasanglah di sudut-sudut apa disebut dengan bass trap. Ada pernah dengar gak? Jadi di sudut itu ada peredam khusus menyerap frekuensi rendah. Supaya apa? Supaya ininya hilang. Ya, atau kemudian di bagian sini supaya dia naik, dia pasang namanya reflektor. Jadi bukan serap, malah direflek, dinaikin. Kebayang gak nih masjid pakai yang begituan? Ribet banget ya, di sudutnya pakai bass trap gitu ya. Ada yang nyender ngaji, patah lah atau apalah gitu ya. Maka selanjutnya yang dilakukan adalah ini menggunakan apa yang disebut dengan nama tadi equalizer. Abang operator ke laptop. Nah ini kan ya, ini diaturnya tadi pakai equalizer Pak. Yang ini dia tadi mana ya, kita balik sedikit. Nah, pakai alat ini. Kalau nggak pakai alat ini yang cuma bass treble nggak mungkin bisa ngatur ini Pak. Ini kan banyak yang harus diatur ya. Tadi frekuensi turun naik. Sorry. Jadi bolak-balik ya, nggak apa-apa ya. Ini kan ya, turun naik ya kan. Jadi yang naiknya kita turunin ya. Jadi kalau Bang ini ke tablet lagi ya. Oke, kita bikin baru ya. Kita misalkan gambarnya tadi itu begini nih. Nah, equalizernya harus gimana? Equalizernya harus kebalikannya. Pasangnya gini, gini kan? Ini naik. Nanti jumlahnya gimana? Dijumlahkan. Jadi flat, rata. Makanya mohon maaf kalau ada yang suka bikin ini, kalau bapak-bapak pernah lihat YouTube channel nanti mungkin ada ngomong bahwa di masjid tidak perlu equalizer, itu bullshit kalau menurut saya Pak. Ya, asalkan komponennya bagus, high end, high grade, nggak butuh equalizer, itu pembual besar itu kalau menurut saya sih pembodohan umat. Karena teorinya begini, tidak mungkin masjid itu berfrekuensinya itu rata, tidak mungkin. Pasti ada yang turun, ada yang naik. Nah diaturnya pakai apa? Pakai equalizer supaya rata. Gitu ya. Jadi tadi kalau misalkan hasilnya begini, equalizer dikasih yang warna biru, maka dia akan jadi rata gitu ya. Ada mau ditanyain dulu nggak? Nih agak jelimet memang ini nih. Tapi ini saya mencoba mengusahakan menyampaikan dengan bahasa visual yang mudah-mudahan bapak-bapak mengerti. Ya, jadi frekuensi itu turun naik, turun naik, turun naik. Nah, ini harus dikompensasi atau diratakan. Gitu. Tapi kita syukurnya Pak, tadi tidak sampai ke 20 Hz, cukup dari 80 yang kita pikirkan. Bahkan kadang-kala saya kalau di atas 15 kilo, itu saya juga turunkan lagi, kita potong, nggak sampai diterusin. Ya. Oke ya, lanjut dulu aja ya kalau belum ada pertanyaan. Jadi nah ini pengaturan kualitas suaranya adalah suara harus dengan artikulasi atau ucapan yang jelas, jernih, bersih dan transparan, tidak seperti di balik bantal. Ya, ada yang kayaknya mendem gitu ya. Saya kadang-kadang bingungnya menganalogikannya apa tuh suara mendem gitu. Pokoknya kayak begini gitu Pak. Jadi kita nggak jelas gitu ya. Nah, kehalang lah gitu. Kalau begini kan open gitu ya. Ya oke, ya. Kemudian ya bebas storing tadi ya, kalau di sini sebutnya feedback. Bahasa yang benernya feedback ya Bapak-bapak ya. Diingat-ingat bahasa baku ini adalah feedback. Kalau di sini misal sebut storing. Dianjurkan untuk tidak menambahkan efek reverb, delay, ya cukup dengan dari yang masjid.
Jadi masjid sudah ada gaungnya, jangan ditambahin lagi. Kecuali suka ada permintaan khusus, biasanya adalah dari para imam dan muazin. Katanya kurang merdu, kurang apa itu. Saya kadang-kala kasih. Ya. Tetapi mikrofonnya itu, ini salah satu mungkin yang jadi, tadi kan ada channel list ya Pak. Saya baik dulu ya. Mikrofonnya mana tadi? Nah ini ya. Kira-kira nanti kita penempatannya harus diatur Pak. Azan di mana nih? Oh azan maunya misalkan kalau masjid ada yang di mimbar gitu ya. Di samping ini, apa di depan khotib gitu ya. Kalau di Pak Am azannya itu ada di belakang Pak, di ruang operator. Imam udah pasti di situ posisinya. Mimbar udah pasti. Nah posisi-posisi ini Pak tidak boleh dipertukarkan. Jadi mic yang ada di mimbar itu tidak boleh dibawa ke depan dipakai buat ngaji. Semua harus by location. Karena apa? Posisi begini Pak, mohon maaf. Ini katakan mimbar ya. Ya, mimbar speakernya ada di sebelah sana sama di sebelah sini. Betul nggak kalau di masjid? Mimbar agak mundur ya. Sekarang tiba-tiba ditarik ke depan. Kira-kira kena nggak dari speaker kiri kanan? Timbul terjadi apa? Storing. Itu yang saya sering diomelin. Ini kok feedback pakai yang mana? Ini yang di mimbar ditarik. Itu dia penyakitnya. Makanya kenapa saya pakai di situ di bawahnya ada wireless mic. Itu biasa digunakan untuk tanya jawab. Jadi saya udah setting dia aman di seluruh ruangan. Gitu. Kenapa jadi banyak? Ya itu karena penggunaannya banyak. Ya, kalau misalkan nggak banyak ya cukup 3 aja sebetulnya gitu ya. Nah, jadi harap diperhatikan bahwa penggunaan mikrofon tidak boleh dipertukarkan. Apalagi yang azan. Karena azan ada spesial kan, hanya boleh keluar kan. Tiba-tiba dipakai kajian di dalam atau jadi berisik keluarnya gimana. Atau misalkan dipakai lagi ngobrol nggak dimatiin, rasa keluar gitu ya. Nah itu dia yang tidak boleh dipertukarkan gitu ya. Kadang kembali ada yang ini, Kang katanya ini suaranya buat ngaji, kedengarannya di luar aja. Ya puguh, dia cuma pakai yang buat azan gitu ya. Kedengarannya dari luar aja, di dalam nggak kedengaran. Ya, oke ya. Ini ada demo, tapi mungkin kita ini dulu aja ya, beresin dulu aja ya. Nah, ini sesudahnya dulu aja ya. Kalau udah kepasang, pemasangan speakernya udah pas, ada check sound. Sebetulnya kalau mau profesional, mau tadi hasilnya fair gitu ya, objektif, minimal siapkan 3 alat ini. Ya, 3 alat ini pace checker untuk ngecek. Ini untuk ngecek ini Pak. Bapak pernah lihat nggak speaker yang konektornya beda warna? Ada yang merah sama hitam biasanya ya, atau putih sama hitam. Kalau kebalik bunyi nggak? Ada pengaruhnya nggak? Tetap bunyi kan? Tapi ternyata Pak, speaker itu kan posisi awalnya begini nih. Kalau dia dikasih sinyal yang katakanlah plus gitu ya, maka dia yang lakukan dia kemana? Maju ke depan. Tung, tung gitu. Duk. Tapi kalau dia dikasih sinyalnya minus, kemana dia arahnya? Duknya bunyi sama. Duk, duk. Nah, akibat 2 speaker yang berbeda, ini logikanya gampang ya. Yang satu maju, yang satu mundur, kalau dijumlahkan kira-kira apa? Saling melemahkan, makanya kalau orang Sunda bilangnya kurang najong Pak suaranya. Ringan, ngempos. Duknya bunyi, tapi ngempos, karena yang satu ke depan, yang satu ke belakang. Kalau orang yang kupingnya sudah terlatih, itu bisa tahu Pak, oh ini beda polaritinya, beda pace-nya. Tapi kalau nggak tahu, menggunakan alat aja Pak. Ya, daripada pusing-pusing saya juga ada, udah pakai alat aja lah gitu ya. Nanti ada alatnya, gambarnya ya. Ya, SPL meter. Nah, itu yang ngukur tadi ada gambarnya ada warna biru ya. Itu ada untuk ngukur berapa desibel. Ya, berapa desibel. Pink noise generator itu yang seperti ini. Oke. Bunyinya kayak gimana ya? Saya lupa.
Oh, di sini bentar ya. Pink noise nih. Mau dikecilin ya. Jangan digedein dulu, takut ngeledak. Nah, kayak suara gemuruh gitu ya Pak. Ya, oke, tadi udah lihat gambar yang tadi grafik ya. Ini suara ini Pak, itu didesain dari 20 sampai 20 kilo itu sama Pak. Tingginya sampai ke 20 kilo itu sama. Nah, cara ngitungnya, ngukurnya pakai mana? Nah, ini bisa di Bang operator bisa ke ini, ke tablet. Nah, ini ada namanya spektrum analyzer Pak. Jangan. Tuh, kelihatan nggak frekuensi yang naiknya? Ya. Nah, ini ruangan ini nggak flat ini. Tuh, harusnya ini terlalu gebas. Ya, kelihatan ya? Pakai alat ukur aja Pak, install di HP. Ya, ini ada. Dan ini saya kebetulan beli yang pro, ada yang gratisnya juga. Ya, ini atau yang ini misalnya Spectroid ya. Ini biasanya saya pakai yang setting ya, mana ya? Atau Spectroid ini, kalau ini yang berbayar, ini Spectroid. Nah, tuh kelihatan nggak yang naik? Frekuensinya ketahuan nggak? Kalau tadi di storing gimana? Storingnya di situ. Kira-kira di equalizernya diturunin yang mana? Harus latihan kuping nggak? Nggak perlu. Sekarang ada alat bantu. Jadi pada saat terjadi storinging gitu ya, pasang alat ini, frekuensi sekian nih. Nanti equalizer di frekuensi itu turunin aja. Simple banget kan? Wah Bu, rahasia dagang dibongkar ini ya. Ya, sangat simple. Dulu Pak, saya harus melatih Pak. Belum ada ini Pak. Zaman tahun 90. Ada sih, cuma seharga Avanza waktu itu Pak. Ya, dengan nggak akan kekejar lah gitu kalau kita kliennya cuma home theater gitu. Tapi kalau kliennya gedung-gedung pemerintahan kekejar budgetnya. Ya, pakai ini. Tuh, naik kan? Itu kayak yang storingnya di situ. Tuh. Tinggal nanti di frekuensi yang di grafik equalizer kita diturunin. Sebenarnya kalau ini sebentar ya, saya penasaran. Setting harusnya udah nih. Jadi kalau ini dia salah, sorry. Nah, ini juga bisa. Nah, tapi tidak kurang ketahuan frekuensinya kalau yang ini. Tuh. Tapi yang tadi ini, yang ini bisa. Ya. Ini namanya aplikasinya, nanti kita ada grup WA kan ya. Saya share ya nama aplikasinya ya. Nah, baik yang untuk soundmeter. Ini soundmeter nih ada nih. Cik cik tuh ya, berapa desibelnya ada. Cik. Murah Pak. Walaupun ini tidak seakurat yang alat khusus. Kalau saya ada alat khusus. Itu juga tapi yang harganya juga nggak terlalu mahal. Kalau orang laboratorium Pak di Teknik Fisika ITB, harga alat ukur yang tadi ya warna biru itu mungkin seharga Innova. Ya. Tapi ini cukuplah mewakili gitu ya. Karena kuping kita juga bukan untuk keperluan yang harus akurat banget ya. Ini sudah cukup mewakili ini Pak. Jadi kalau kita ngomong begini, ini Pak, begini tuh 70, 80. Ya. Gitu nih, ya ceritanya. Jadi nanti saya share juga ini ya aplikasinya ya di grup, bisa pada download. Oke, kita lanjut lagi ke PPT-nya. Oke.
Ya, jadi pace checker ada alatnya nanti ya. Nah ini berikutnya ya, pace checker kayak gimana nih? Nah ini Pak pace checkernya. Ya, jadi ada alat yang menghasilkan suaranya. Nanti bunyinya duk, 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 duk gitu ya. Nah yang satunya lagi yang ada mikrofonnya untuk ngecek. Kalau dia fasanya benar, warnanya apa? Hijau. Itu ada lampunya 2 nanti. Kalau speakernya masangnya kebalik, kabelnya warnanya merah. Ya. Bahkan Pak itu bisa digunakan untuk ngecek speaker yang bermerek Pak. Kadangkala saya sih nggak terlalu percaya. Setiap kali pasang, walaupun itu merek JBL, merek yang udah terkenal, saya tetap pace checker. Karena ada kadangkala udah masang kabelnya bener, suka lolos juga Pak dari pabrik itu. Ternyata kebalik, nyolder di dalamnya. Yang udah ngangguk pasti udah ngalamin ya. Itu pasti suka ada gitu ya. Jadi pakai alat ini. Ini alat kalau yang pro-nya ini lumayan mahal juga, hampir 2-3 juta. Tapi di Tokopedia itu ada, kalau dicari itu pace checker broncok. Itu orang Jawa yang bikin, itu murah Pak, hanya 700.000 atau 500.000 sepasang. Input dan generator dan penerimanya. Saya pakai itu juga. Ya itu cukup akurat. Ya, kita tempel, jadi bunyinya di duk, 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 duk. Nah, tempelin aja mikrofon yang alatnya satu lagi, lihat lampunya hijau atau merah. Ya, itu kalau cari di YouTube atau di Topet itu ada yang udah jadi, ada yang kalau seneng ngerakit, nyolder sendiri, boleh, itu ada juga. Ya, ya jadi ini untuk ngecek fasa atau sebetulnya polaritas speaker supaya sama gitu ya. Saya kemarin diminta, jadi ada sebenarnya orangnya ahli sound system Pak, masang di masjid di Bandung di sebuah universitas. Nah saya diminta nge-setting, ya tentu dengan dia kasih biaya. Waktu itu saya lakukan pertama kali ada cek pace checker. Ternyata ada satu speaker yang di teras itu kebalik Pak. Ya. Nah, jadi kerasa, ya udah tinggal dibalikin kabelnya, udah beres, aman gitu ya. Oke, jadi tadi pace checker. Yang kedua SPL meter, ini yang tadi saya bilang mahal, yang kita nanti boleh menggunakan handphone aja. Ya, pertama dicek dulu yang kalau nggak ada suara, kalau nggak ada yang ngomong segala macam dicek dulu ya. Kemudian ditambahkan lah, ya dicek dulu, nanti diambil rata-ratanya berapa. Ya, jadi tambahin lah aturnya. Nah kalau pas ngatur SPL-nya itu gunakan tadi yang bunyi tadi itu ya. Nah lihat udah di 15 desibel atau 10 desibel nggak lebih tinggi dari tadi. Ya tadi misalkan berapa 60, ya itulah di 70 atau sampai dengan 75 desibel Pak. Jadi Bapak gini aja, ini speaker kira-kira di bawah kita begini, kurang lebih dari speaker adalah sekitar jangan jauh-jauh 2 meter aja Pak. Bunyiin yang tadi itu ada di YouTube, bisa di-download ya, atau punya alat juga bisa. Itu di set 70 desibel udah beres gitu ya. Oke. Yang keempat, check sound yang keempat. Nah, atur tanggapan frekuensi sama, gunain yang tadi bunyi yang gemuruh tadi. Nah, kalau punya equalizer dilakukanlah pengaturan yang seperti tadi. Ya. Mana tadi ya? Notes. Nah, ini ya. Jadi diaturlah ini. Nah. Oke, udah setelah itu barulah kalau udah beres tolong ke laptop lagi. Nah, ini mana nih? Udah EQ-nya udah dibikin rata dulu ya. Jadi kita ngatur master dulu Pak. Output master nih kalau di mixer ya, tapi kalau toa sayangnya agak susah ya. Jadi ya kalau anggaplah si ampli toanya dipakai, mixer amplinya dipakai sebagai power aja gitu ya. Saya sarankan sih sebaiknya mulai menggunakan Pak, kalau ada budget menggunakan mixer gitu ya. Dan sedapat mungkin gunakan yang sudah cukup punya positioning lah Pak, punya posisi ya. Memang kadang-kala kalau berdasarkan budget kita pilih yang mereknya yang tidak kurang terkenal gitu ya. Itu
memang bunyi Pak, cuman satu komponennya itu biasanya ala kadarnya. Ya, cuma transistor atau IC dengan beberapa resistor aja gitu ya. Tapi kalau yang bagus tuh, terutama yang bagus itu kalau mixer Pak paling terasa itu adalah di preamp-nya. Ya, kadangkala kalau mixer yang kurang bagus preamp-nya itu Pak udah mentok gain-nya ya, penguatannya udah mentok, kok nggak naik-naik gitu Pak. Karena dia ternyata cuman mungkin 50 desibel lah naikinnya gitu perbandingannya. Tapi kalau yang bagus tuh Pak bisa sampai 80 desibel ya. Jadi di gainnya itu udah kita naikin tuh, aduh masih kurang aja. Akhirnya ada beberapa orang yang pasang lagi penguat lagi. Jadi mikrofon ke preamp baru ke mixer. Berarti kan nambah duit lagi kan gitu ya. Jadi mendingan kalau menurut saya kalau ke depan nanti ada rencana begitu, cobalah pilih yang cukup berkualitas gitu, yang cukup ternama ya. Oke, jadi diatur dulu, nanti equalizer dibikin rata dulu ya. Ya, dibikin rata dulu yang masternya ya. Oke, baik lagi Pak Operator. Iya benar, yang ini tadi, yang laptop udah. Ya. Kok balik lagi ya. Ya. Nah, pengaturan mikrofon. Sampai habis ini kita demo ya. Atur tadi gain mikrofon atau line input. Jadi gain mikrofon tuh biasanya tandain colokannya 3 Pak. XLR ya. Di sini XLR bilangnya apa nih Pak? Canon atau Pak? Canon. Yang benar XLR ya Pak ya. Canon itu mereknya sebenarnya. Ya, jangan ketukar lagi sama Toa dengan sound systemnya gitu ya. Atau pompa air dengan Sanyo gitu ya. Jangan ya. Yang benar itu XLR. Kalau yang panjang colokannya itu namanya apa sini? Di sini Akai ya. Jack mic atau jack gitar ya, ada yang gitu ya. Yang benernya itu TS Pak. TS itu kalau intinya 2 konektornya. Jadi ujung sama tengah sama belakang. Kalau yang stereo sebut dengan stereo dia kadang-kadang dibilang stereo. Namanya TRS, tip, ring, and slave. Ya, tip itu ujung, ringnya itu yang dibuat tangan tengah, yang belakang yang panjang, yang ground itu slave. Ya. Jadi mulai biasakan juga kalau untuk pribadi gitu ya. Tapi kalau ke toko audio biasanya pasti menyimpang lagi tuh istilahnya. Apa kabel mic, bingung kabel mic apa gitu. Canon, Akai gitu. Yang benar itu XLR ya kalau kita bahasa Indonesia XLR gitu ya. XLR atau TRS atau TRS gitu ya. Ya nanti nanti pas ini kita demo kita buktikan buktiin. Gunakan, nah bagusnya memang mixernya itu ada yang fiturnya namanya free fader listening. Ini kalau demo memang agak jelimet ya karena ada istilah-istilah ini. Jadi gini Pak, free fader itu pada saat kita masukin mikrofon, kita kan mesti ngecek dulu nih, cukup enggak gainnya. Jangan-jangan terlalu kurang, jangan kelebihan. Bisa kelebihan dia bisa rebek tuh clipping ya, atur dulu sampai. Nah, untuk melihat ngaturnya itu kalau di mixer yang bagus itu ada PFL itu nanti ada meterannya Pak. Cek itu kan ada yang hijau, kuning sampai merah ya. Cek. Nah, ini sedikit ke depan. Nah, Pak ya. Ini untuk mencari namanya headroom. Istilahnya headroom ya. Headroom itu gini Pak. Ini 0, ini kira-kira ini misalkan minusnya di bawah atau misalkan silent atau mute gitu ya, nggak ada bunyi di 0 sama sekian. Maka kalau itu kan meterannya ada hijau, kuning sama merah. Maka kita ngaturnya itu kira-kira di kuning sebelum terjadi merah. Jadi Bapak ngecek, cek, terus naikin gainnya dulu, bukan yang di bawah yang master ya, yang slider bukan, yang digeser-geser bukan, atasnya. Yang gainnya nanti kita. Gainnya kita cek, begitu ada merah turunin lagi sedikit. Nah itu namanya headroom. Karena apa Pak? Mikrofon itu Pak, walaupun sama tipenya, sama mereknya, bisa jadi penguatannya beda. Jadi kalau kita anggap sama, udahlah samain aja, tiba-tiba kayak tadi di masjid ya, satunya keras, satunya enggak kan ya. Padahal ininya sama mikrofonnya tuh tadi itu. Karena beda ya. Nah itu supaya kita mendapatkan nanti dari mikrofon misalkan Shure, dari Behringer, dari Toa, dari apapun punya inputnya
masuknya ke mixer itu semuanya sama. Ya, nggak ada yang lebih kencang atau pelan, gitu ya. Jadi ini fungsinya mencari headroom. Kita balik lagi dulu ya. Nah, itu mikrofon vokal. Nah, kalau untuk mikrofon vokal, ya sebaiknya di cut itu. Frekuensi rendahnya yang 80, biasanya 80 atau 90 ke bawah dipotong saja. Kemudian atur fader, kemudian atur equalizer atau mic line, ya. Ini udah kita bahas. Nah, ini ya. Nah, ini Pak yang tadi setting headroom tuh kan, itu meterannya sebelah kanan, Pak. Ya, kita atur gainnya itu yang tombol di atas tuh yang putih, kita atur gain sampai bunyi si lampunya hampir merah atau merah, setelah merah turunin sedikit. Ya, itu namanya PF. Itu ada tombolnya, nanti ada tombol PFL-nya. Ini headroom setting. Ya. Nah, ini penanganan feedback udah ya tadi ya. Audio spectrum analyzer ya, gunakan ini. Jadi begitu ada feedbacknya di mana, misalkan di feedback di 1 kilo, maka di equalizer ini 1 kilo turunin, tapi jangan langsung ke bawah, Pak. Jangan langsung cet gitu ya ke bawah. Diturunin dulu aja sampai feedbacknya itu hilang. Jadi kadangkala dengan hanya menurunkan 1 strip itu hilang storingnya ya. Storingnya itu bisa hilang ya. Oke ya. Kemudian berikutnya, nah ini channel list tadi udah ya. Nah, Bapak-bapak itu yang lubang 3 XLR atau kalau biasa disebutnya Canon, sebelahnya jack mic. Nah, sebenarnya apa sebelah ya itu teh salah, Pak. Mikrofon itu selalu kakinya 3, Pak, kalau yang profesional. Nah, itu namanya balance. Balance itu jadi si sinyal itu dibagi 3, Pak. Ada ground, ada plus dan minus. Ya. Kalau pakainya TS yang kabel mic biasa yang ujung cuma ada ujung sama belakang, itu bukan balance. Itu di kualitasnya di bawah yang 3 kabel. Ya, upayakan gunakan yang 3 kabel. Ya. Nah, itu nomor channelnya tuh saya biasanya kalau pakai mixer yang sebegini, yang sebesar gini, 1 digunakan untuk azan, 2 untuk imam, 3 untuk khotib, ya, 4 mic pengumuman. Nah, ya nanti jenis mixer yang jenis mikrofonnya saya sebutkan juga. 5 dan 6 biasanya di mixer di wireless itu sudah ada preamp-nya ya. Penerima wireless itu di receivernya, jadi saya bisa masukin ke line in. Jadi gini Pak, kalau nanti dibahas di mikrofon lah, kita lewat dulu ya nanti di mikrofon. Ada untuk wireless, MP3 player sama laptop, ya. Kebutuhannya seperti itu. Dan akhirnya saya banyakkan menggunakan ini dengan konfigurasi mono. Nah, kan sekarang ke mikrofon ya. Jadi bahan kita udah sampai yang keempat nih Pak. Habis ini kita keroyokan ya, kita demo ya. Nah, teknik miking yang benar, penggunaan mic yang benar. Nah, ini bisa dibaca aja nanti ya Pak ya. Teorinya ini tentang mikrofon itu apa, tapi terbagi. Nah, ini prinsip kerjanya. Jadi mikrofon ini Pak, di dalamnya itu ada namanya diafragma. Kalau kita ngomong dia bergetar Pak. Ya. Ada suara, dia dalam itu getar. Getarannya itu mengubah menjadi energi listrik. Ya. Keluarlah energi listrik, tapi energinya kecil banget Pak. Jadi kalau ditodongin ke speaker mah nggak bunyi Pak. Karena dia kecil, milivolt. Ya. Udah pernah ngerasain nggak yang milivolt segimana? Kalau yang 220 volt udah pernah ngerasain belum? Coba tangannya colokin ke ini nih, ada colokan listrik. Itu 220 volt Pak. Ini kecil banget Pak, milivolt. Ya, makanya tadi pakai penguat dulu, preamplifier ya. Nah, harus pakai itu. Makanya sebutnya nanti itu ada mic level, ada line level. Preamp mic ini mengupayakan agar outputnya ada di 1 sampai dengan 2 volt Pak. Kalau yang line level itu kayak misalkan output dari keyboard ya, dari alat musik yang elektronik itu 1 volt. Atau dari ini keluarannya dari DVD player, nah itu 1 volt Pak. Masuknya di situ inputnya ke line in, bukan ke mic in, ke line in. Ya, ada tulisannya line in. Kalau mikrofon memang khusus buat mikrofon, ya. Jadi ini fungsinya. Nah, kalau yang banyak digunakan di masjid Pak, ada 2, namanya dynamic sama kondensor, ya. Jadi ada 2 Pak, dynamic dan kondensor. Kalau mikrofon dynamic, prinsip kerjanya seperti ini Pak, mirip speaker Pak.
ada diafragma, ada kayak penampang gitu ya, ada yang bulat atau apa gitu. Dia bergetar, terus dia ada ininya, ada coilnya, spool ya. Si spoolnya ada di sekelilingnya ada magnet, Pak. Ya, spool dan magnet itu, si spoolnya bergerak, maka dia mengeluarkan medan magnet atau listrik. Nah ini ada fisikanya, ada elektro, nggak apa-apa. Nah itu bentuknya kayak gitu biasanya, Pak, tuh yang di bawahnya, ya. Dia menggunakan itu, ya. Ini dinamik ya. Nah kita cek lagi kalau dinamik apa sih kelebihan dan kekurangannya. Konstruksinya simple, Pak, sederhana. Jadi Bapak, Pak, kalau nggak punya mikrofon, pengen jago-jagoan atau gaya-gayaan lah, pengen main gitar gitu ya, nggak punya mikrofon, Pak, Bapak punya speaker kecil, tempel aja, Pak, di bodi mikrofon, kabelnya tarik ke mixer, itu bunyi, Pak. Persis seperti itu. Konstruksinya sederhana. Ya. Lebih ekonomis, lebih murah. Tapi kurang kuat menangkap suara, kuat dengan menangkap suara yang SPL tinggi, makanya saya gunakan mikrofon dynamic itu untuk azan, Pak. Karena dia teriak nih, Pak, Allah, enggak, saya belum pernah dengar Allahu Akbar, nggak ada, Pak, pasti teriak ya. Nah kalau teriak maka saya gunakan mikrofonnya apa? Dynamic, ya, dynamic. Dia tidak perlu baterai, Pak, ya. Mikrofon ini tidak perlu baterai, langsung colokin kabel, colok mixer, jalan. Di mixernya nggak usah diaktifkan apa yang namanya pen, ada namanya phantom power ya. Nah tapi dia, Pak, reproduksi suaranya kurang sensitif. Jadi begitu jauh sedikit, kalau mikrofon dynamic jauh sedikit itu dia agak menurun, jauh. Dia harus dekat. Kemudian kurang detail, ya, kurang detail. Dia ada beberapa ya. Kelihatannya mungkin frekuensinya nggak seluruhnya tercover kalau dynamic. Kalau kadang-kala kalau di orang audit kurang renyah gitu, katanya begitu, ya. Ya, begitu double seperti itu. Nah berikutnya kondenser, Pak, kondenser agak beda dikit, ya, sama juga ada platnya, tapi dia ada gini, Pak. Jadi ada kutubnya, ada plus dan minus. Jadi ini plus di minus. Kalau dia bergetar, ada suara bergetar itu menghasilkan energi listrik, tapi dia harus pakai baterai, harus ada tegangannya, ya. Terbuat dari 2 plat, ketika ada gelombang suara, nah itu bergetar. Nah, tapi ini butuh tegangan, Pak. Jadi kalau nggak pakai baterai atau sumber tegangan, dia tidak bisa berfungsi, gitu ya. Nah, sama dengan itu. Konstruksinya cuma rumit, Pak. Jadi itu kan ada rangkaiannya sendiri ya, gitu ya. Dia lebih mahal, tapi dia tidak cocok untuk suara yang SPL tinggi, Pak. Jadi buat azan kasihan mikrofonnya, Pak. Misalkan beli mikrofon katakan Shure condenser harga yang biasa mungkin 5 juta atau 7 juta, kasihan, Pak. Ya, pakai yang dynamic aja kalau buat azan, ya. Tapi kalau buat yang ceramah, buat imam tuh boleh, Pak, pakai kondenser. Ya, karena dia akan lebih detail, lebih renyah suaranya. Karena jarang banget lah imam juga berteriak gitunya, Allahu Akbar, nggak ada Allahu Akbar, nggak ada ya. Beda sama azan ya. Kalau azan pasti dia teriak gitu ya. Tapi dia perlu baterai, Pak. Nah, dan phantom power. Kemudian ya ini kelebihannya, reproduksinya suaranya bagus, tinggi, jernih, detail, dan lebih sensitif. Jauh-jauh dikit. Nah, makanya ini, Pak, tadi kata sambutan ada di podium ya. Agak jauh tadi pembicara, tapi masih tetap suaranya cukup sensitif, ya. Oke. Nah, ini udah saya jelaskan tadi ya, mic level dan line level ya. Kita lewat aja ya. Tadi mic level milivolt, kalau line level itu kita 1 sampai 2 volt. Ya. Ditandain kalau di mixer itu yang mic level pasti colokannya 3 kaki, yang XLR. Kalau yang lain itu pakai yang TS, yang colokan mic gitu ya. Berarti sebenarnya rancu nih, Pak, salah, Pak. Ya, kalau colokan mic justru yang 3 itu, yang sebelahnya line level itu bisa buat gitar, bisa buat keyboard gitu ya. Oke. Nah, sekarang arah penangkapan suara. Nah, ini yang penting, tadi di masjid ada yang bertanya, ya, gimana nih? Nah, kita mengenal apa namanya dengan polar pattern. Ini nih. Nah, ya. Kalau yang pertama mic-nya omnidirectional, Pak. Directional itu mic arahnya kemanapun,
ya. Jadi nggak ada pengaruhnya. Taruh mau ngadep sana, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, itu sama nerimanya Pak. Namanya omnidirectional. Ini yang tadi dua jenis mikrofon, dynamic sama kondenser, jangan salah dengan yang ini. Kalau tadi jenis konstruksi mikrofon, kalau ini jenis daya areal tangkapan Pak ya. Cara nangkepnya nih. Ya. Nah, saya kebetulan tidak bawa ya. Kita biasanya directional itu dipakai buat pengukuran Pak. Kalau pengujian yang buat akustik itu directional Pak, omni. Jadi nerima dari semua arah. Nah, sekarang yang cardioid itu Pak, dia cuma nerima itu dari arah tertentu. Lalu di situ dia diarahkannya hanya dari depan. Kita cek dulu ini cardioid nggak ya? Cek tuh. Jaraknya sama nggak? Cek. Nah. Cek. Hanya dari depan. Apa sih manfaatnya? Ngapain sih pakai begitu-begituan ya? Apa sih manfaatnya Pak? Tadi Pak, mengurangi potensial storing atau feedback. Kita berdiri di sini, si speaker ada di depan. Kira-kira kalau dia nangkap dari depan doang, dia storing nggak? Kecuali dia beginiin kan? Ah, itu dia Pak. Manfaatnya itu. Ya. Jadi sedapat mungkin Pak, belilah mikrofon yang cardioid, jangan yang omni, ya, supaya dia hanya menangkap suara dari arah suara aja, ya. Jadi kita lagi bicara begini ya, dari sana bicara, itu nggak masuk ke sini Pak. Jadi suara yang keluar di speaker pun akan lebih bersih, tidak ada noise yang lain, ya, tidak ada suara misalnya tiba-tiba lagi ceramah di sana ada yang kentut. Bahaya kan, kentutnya masuk sini, dut gitu ya, gitu. Tapi kalau di depan aja aman, ya. Sama yang tadi juga, kalau buat di depan mihrab tadi ada monitor ya. Kalau kita pilih yang cardioid pada saat sujud pun dia tidak masuk, betul nggak? Tapi begitu imamnya kebalik, itu masuk. Makanya saya tadi bilang si mikrofon tidak boleh dipertukarkan posisinya. Ya, harus di situ ya, di situ aja. Ya. Ada lagi nih super cardioid, dia lebih sempit lagi Pak. Wah, ya kalau di segini misalkan ini lebih segini. Ya, nah tapi ada juga yang dua seperti itu. Nah, saya anjurkan pilihnya yang cardioid aja Pak. Tuh Kang EF tahu dari mana nih cardioid atau enggak? Baca spesifikasi. Karena hanya itulah yang bisa kita ketahui. Ini mikrofon cardioid atau bukan ya. Oh ini, demonya udah ya. Tadi udah demonya cardioid. Sekarang gimana sih cara menggunakan mikrofon ya ke teknik miking? Ini Pak. Ada beberapa pendapat katanya kalau bisa sedekat mungkin, tapi saya memilih yang dia harus ada jarak Pak. Minimal ya 2 jari lah 3 jari. Ada yang berpendapat sedekat mungkin gini, tapi kalau dekat begini tuh terdengarnya lebih rebek Pak. Dan kedua, nafas jadi lebih tertangkap, gitu, ya, kedengaran Pak. Agak jauh dikit Pak kan, nah, lumayan nih suara. Nah, kadang begitu ya, kita tidak ada suara. Nah, kalau terlalu dekat, ya. Jadi jangan juga terlalu jauh Pak. Kasihan kalau terlalu jauh ya, khotibnya mesti teriak. Ya jarak-jarak seginilah, gitu ya. Keduanya kalau terlalu dekat Pak, takutnya ini bekas siapa Pak? Yang tadi udah makan jengkol kayak gitu ya. Kalau terlalu dekat, nah gitu ya. Apalagi kalau sampai dijilat tuh jangan Pak. Ini bukan permen loli ya. Ini bukan permen loli gitu, ada yang gini ya. Terus apalagi nih cara mega kekerasan suara kalau ini ya. Ya kita normal bicara aja Pak. Tapi upayakan, ini kadang-kala gini Pak. Saya suka dapat keluhan itu kalau masjidnya itu tidak punya imam yang tetap. Jadi imamnya itu dari jamaah. Saya sudah setting gitu ya, Kang Cina kalau si bapak ini yang naik Pak kurang kencing, bukan salah mixernya tuh Pak, memang imamnya pelan itu mah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin,
Ar-Rahman. Itu kurang kenceng itu mah. Harus punya preferensi sendiri. Seorang khotib, seorang imam, seorang dai, dia harus paham di mana headroom dia sendiri. Ya. Jangan juga terlalu meledak-ledak gitu ya. Saya kurang ini kalau sama itu harus siap-siap pakai kompresor kalau Habib Rizik lagi ceramah. Karena meledak-ledak gitu ya. Harus pakai alat penahan tuh ya, jangan sampai berlebihan. Bisa-bisa putus speaker gitu ya. Pakai alat tadi namanya kompresor ya. Jadi harus berlatih. Nah, kalau tahun lalu di Bandung waktu lagi Covid, saya ada pelatihan olah vokalnya. Saya ajak yang waktu itu ngisi adalah gurunya Rosa sama Melly Guslow. Jadi dia ajarkan teknik pernapasan supaya 2 jam ceramah tidak terasa capek. Memang benar Pak, karena saya lihat Melly Guslow 2 jam ya sambil jingkrak segala apa nggak capek Pak, vokalnya tetap. Dan itu melatih segimana suara kita teh gitu ya. Saya segini nih kadang-kala kalau lagi cek sound ada yang pelan. Kang pelan ya, Andanya yang pelan Pak. Sorry, ada batasnya nih kalau minum suara harus segini gitu kan ya. Kemudian nah ini yang penting nih Pak. Ya, ini suka kasihan sama operator atau marbot. Kadang-kala penceramah tuh ada yang begini Pak, Bapak Ibu, kumaha tuh ya. Bapak-bapak Ibu nggak boleh Pak, harus bukan sedekatnya ya. Kalau di sumbu ya ada sumbu, ini sumbu suara nih ke sana ya. Dia mikrofon tuh harus ada di sini. Jadi nggak bisa begini juga, dia harus ngikut, jangan telat gitu ya. Bapak-bapak Ibu, harus ngaingi, harus ikutan bareng ini bapak-bapak, ibu-ibu. Ya di sini ada apa namanya? Ada suatu ibadah buat ibu-ibu yang bisa menjamin masuk surga. Ridokanlah bapaknya poligami. Kok kasih itu ya. Contoh gitu ya ini. Ini harus benar-benar Pak. Jadi kalau ada penceramah begini tolong diingatkan aja Pak. Karena kasihan Pak, nanti si operatornya kan harus naikin volume tuh, gainnya itu pasti soaring nantinya. Ya. Jadi harus on axis, nggak boleh kelewat ya. Nah, ini juga contoh berikutnya mirip. Nah, kan nggak boleh begini. Ini nanti kita kan kasih nih materinya ya. Bapak-bapak print aja, sodorin ke imam sama ke penceramah. Pak harus begini ya, mikrofonnya ini kata, udahlah jual nama saya, ini kata apa ahlinya dari ITB Pak harus begini gitu ya. Nggak apa-apa Pak, saya jual nama aja biar kebaikan gitu ya. Ini juga sama ya gitu, kemudian juga ada kalau nggak boleh digini Pak. Kan ada juga begini ya, ini maka nah itu pantas. Ya. Beatbox ya, gitu. Harus begini aja, normal-normal aja, ya. Tetapi Pak, dengan adanya tadi imam yang penceramah seperti ini, saya jadi kepikiran bikin mikrofon yang begini Pak. Jadi dia megangnya begini, mikrofonnya di sini gitu. Apa harus bikin kayak gitu ya? Nah, jadi pegangannya nggak begini. Mungkin dia barangkali pegel gitu ya, pengen begini nyantai, tapi beda tuh suaranya. Jauh ya dengan cara begini gitu ya. Oke, sip. Ini saya ada contoh download nih. Ini guru vokal juga. Mungkin kita bisa dengarkan aja ya. Ini latihannya untuk nyanyi, tapi sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kita ceramah atau jadi imam atau jadi muadzin. Halo, kali ini saya ngomongin tentang cara kita megang mic yang prolog. Yang pertama, biasakan untuk memegang mic pada gagangnya. Nah, betul, gagangnya ya. Jangan di depan. Ini kurang baik untuk audio juga, kecuali Anda beatbox. Sama. Yang kedua, jangan biasakan untuk menempelkan bibir ke mikrofon. Sebetulnya secara kualitas audio dia bisa membuat suara kita menjadi lebih distort, lebih apa ya, lebih kasar gitu. Anda bisa bandingkan sendiri. Bunyinya sebenarnya ya. I love you, I love you. Nah, ada distorsi kan? I love you. Oke, mendengar lebih besar dan seakan-akan menjadi lebih jelas, padahal enggak, sebetulnya dia lebih kencang. Alasan kedua kita tidak ingin menempelkan bibir kita pada mikrofon adalah Bujengkol. itu, iya kalau mikrofon itu mikrofon kita gitu ya. Tapi kalau ke mikrofon rental itu boleh kita geser aja, kita nggak tahu. Jadi
nggak perlu di depan seperti ini, bisa turun. Ya, agak turun dikit. Kan tiga jari, terus ke bawah, karena ada yang namanya popping itu seperti saya gini. Saya biasanya itu munculnya pada huruf P, huruf B, ya. Nah, misalnya kita nyanyi lagu ikan patin gitu, ikan patin, dengar ya, ada ininya, poppingnya. Itu bisa berangle, ikan patin, maka si poppingnya didelapan, maka poppingnya jadi tidak terlalu jelas. Jadi suara kita jadi lebih clear. Yang berikutnya adalah kalau kita lagi live di panggung, kita bisa mengatur dinamika. Nah itu, kita ketemu lagu yang ada teriaknya di sana. Blocking mic. Oh, hey, dibanding hey. Sip. Jadi, Ya. bisa lebih teratur dinamika. Ya. Buat muadzin nih ya. Coba ada suka azan sini jadi muadzin nggak? Coba ngacung. Nanti kalau ngacung saya boleh ikut foto sama saya. Ya. Nah ini ada namanya teknik blocking mic. Jadi kan ada kali gini Pak, kalau azan pasti teriaknya Allah, Allah, nah kan? Ya kan? Gunakan teknik blocking mic seperti ini. Ya, kita cek. Nah, gitu. Nah. Jadi mengalun suaranya. Makanya bapak-bapak kalau lihat artis ya kalau dia nyanyi, gitu, dia bukan takut sama mikrofonnya Pak. Itu tema blocking mic, ya, gitu ya. Paham ya? Jadi nanti azan Allah tidak Allahu Akbar, enggak. Kayak kaget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi ada teknik blocking mic. Simple tapi ya itulah saya. Oke, nah sekarang tips memilih mikrofon ya. Kalau buat azan apa? Pilihlah dynamic. Jadi kalau ke toko beli, saya mau pilih mikrofon dynamic yang kondenser. Yang apa? Cardioid ya. Mikrofonnya jenisnya dynamic, daya polar patternnya atau wilayah penangkapannya cardioid. Ya, gitu. Tahu dari mana? Lihat di apa? Di spesifikasi atau di manualnya, gitu ya. Kalau buat khotib mimbar pakai kondenser, Pak. Dianjurkannya pakai kondenser, ya. Jadi dia bisa lebih clear menangkapnya. Imam juga kondenser. Dah, pilihlah yang headset. Ya, pasti ada yang senangnya pakai clip on di sini ya. Kalau headset ke kuping lah, gatel lah, banyak banget alasannya gitu ya. Sini kuping sakit lah atau apa. Itu karena membeli mikrofon headsetnya yang tidak proper, tidak pas Pak. Kalau yang bagus-bagus itu kayaknya minimal kalau toa itu nyaman Pak dipakai. Ya, dan dia kondenser. Kemudian kenapa enggak saya gunakan clip on untuk ada di bawah ya? Hindari menggunakan mic clip on. Yang ditempel di sini Pak, tahu ya? Yang kecil. Ya, alasannya apa Pak? Karena hampir 95% mic clip on itu adalah daya tangkapnya omnidirectional. Nerima dari mana? Dari segala. Potensinya apa tadi kelemahannya? Bisa mengakibatkan storing. Kedua, dia posisinya ada di mana? Ada di sini. Kira-kira dengan di sini jelasan mana? Dia ada di sini. Ya, akibatnya apa? Biasanya dinaikinnya apa? Gainnya dinaikin. Terjadi lagi apa? Storing lagi. Dua penyebab storing ada di satu mikrofon. Satu, dia nerima dari segala arah. Kedua, dia bisanya di sini. Tapi kan ada yang mengakali pada saat ceramah dipegang mikrofonnya kayak megang nya kelinci ya. Cek ngapain Pak? Udah pakai begini aja udah bener gitu ya. Ya. Jangan pakai yang mic yang clip on itu
Aduh, orang Sunda bilang mah dicempal Pak ini. Ada gimana sih ngeliatnya juga geli gitu. Gitu ya. Pakai yang proper Pak. Karena bagaimanapun juga mikrofon yang lebih lebar daya tangkapnya itu jauh lebih bagus Pak. Ya, dia kan menerimanya kan lebar nih, diafragma yang bergetarnya banyak gitu daripada yang kecil gitu ya. Lebih banyak gitu ya. Nah, hati-hati Pak ya. Nanti mulai biasakan Pak, pasti ada imam yang protes. Saya juga sering banget Pak diprotes. Atuh Kang Eep, kita makan gak Pak, biasain aja Pak. Kecuali kalau misalnya datang dari Arab juga agak susah juga ya. Kalau orang Arab Saudi imamnya biasanya minta mic-nya lebih lagi Pak, 3 mikrofon Pak. Dia berdiri, dia ruku, dia sujud. Untuk di Masjid Pak Aam kemarin saya tangani itu ada permintaan Pak. Jadi saya pasang juga selain mikrofon headset persis mikrofon yang ini mereknya Audio Technica. Ini mikrofon yang sangat saya rekomendasikan karena dia pulen banget Pak suaranya Pak. Harganya memang luar biasa, hampir 4 jutaan lah. Dan dia bisa pakai kabel Pak, nggak harus wireless. Nah, kenapa saya juga tidak menganjurkan wireless Pak? Karena kalau di masjid tidak ada operator yang rajin ganti baterai. Pada saat sholat maghrib tiba-tiba bismillah, pasa kata imam teh, sorry sholatnya pause dulu ya, kita ganti baterai, nggak mungkin Pak. Saya izinkan pakai wireless, pakai wireless kalau ada yang komitmen ganti baterai Pak. Tapi Pak, ganti baterai wireless itu Pak, itu cuma bertahan 3 jam. Berarti 2 hari sekali bisa harus ganti. 2 baterai yang, dan baterainya harus yang alkalin. Kalau baterai yang bukan alkalin itu setengah jam Pak. Kalau baterai alkalin harganya berapa, kali sebulan kira-kira berapa Pak? Ya kan? Jadi budget lagi, bener enggak? Udah mah susah dapat duit dari canceling gitu ya. Ya. Kalau pakai kabel aman Pak. Cuman memang agak agak keleweran gitu ya. Itu mah bisa diakalin, biasanya ada jepitnya, jepitin dulu ke baju imam, dah beres gitu ya. Nah itu Pak ya. Jadi supaya jadi pertimbangannya itu memang sekarang gini Pak, mikrofon yang headset itu udah macam-macam banget. Ada yang pakai kawat, ya kan? Bentuknya kayak kawat kecil gitu ya. Dan yang kawat itu Pak bikin geli kata beberapa bagian imam, karena kan kecil ya. Kayak tergelitik gitulah, geli-geli gimana gitu ya. Kalau saya sih senang yang geli-geli. Mengganggu katanya gitu ya, makanya pilih yang agak gede-gede ininya bandoknya ya, supaya dia tidak mengganggu ke kuping gitu ya. Terus kalau yang yang wireless itu ya tadi tidak ada. Kemudian biasanya penyakit yang paling utama di wireless adalah kabelnya di bagian back body pack ya. Pernah ngalamin enggak? Udah diisolasi ban lah, di apalah ya. Paling cepat putus di mana? Di bagian yang ke body pack. Benar enggak Pak? Ya, itu penyakitnya. Kalau pakai yang ini Pak, ini alhamdulillah. 2019 ada masjid pakai ini sampai hari ini. Alhamdulillah Pak, tidak pernah telepon ada masalah. 2019 berarti berapa? Udah mau 5 tahun. Pakai kabel mikrofon ini. Nggak ada kendala. Ya. Ya. Kemudian yang itu juga yang toa pernah ada kendala, ada yang nelpon, "Kang, ini mikrofon imamnya mati." Saya tuh udah lupa dia pakai apa. Itu apa? Fotoin. Oh, pakai toa. Udah pernah ganti baterai enggak? Belum pernah, dari akang pasang. Itu 2 tahun lalu saya bilang gitu. Akhirnya dia ke belakang mixer, coba lihat tuh ada ganti baterai, pasangin. Udah oke? Udah Kang. Coba bayangin. Ada yang enggak inget ganti baterai sampai berapa tahun? 2 tahun. Bayangin itu ya, saking nggak ada orang yang sebenarnya nggak ada yang peduli lah urusan sound di masjid teh, jalan-jalan aja gitu ya. Nah, jadi kata ya Pak ya, nanti ini dibagikan ya Bapak, jadi bisa jadi acuan. Sekali lagi buat azan gunakan yang dinamik, yang lainnya boleh kondenser ya. Kemudian yang untuk imam sebaiknya gunakanlah yang headset. Nyebutnya kan headsetnya yang benar itu head worn ya. Tapi ya udahlah, biar tadi antara storing dan feedback sama gitu ya. Kita samain juga ini headset ya nggak apa-apa ya, mic headset gitu ya. Dan menggunakan yang clip on. Nah, sekarang banyak katanya orang pakai clip on. Itu kalau tidak live, Pak. Jadi direkam. Biasanya nih saya kalau bikin podcast buat di YouTube, itu pakai clip onnya tuh malah disembunyiin, Pak. Pakai lakban ditaruh di mana? Di balik baju.
Jadi clear, nggak kelihatan. Itu biasanya apa? Orang-orang yang syuting sinetron, ya, itu pakai clip on, dibalik baju, ditempel lakban, disembunyiin. Pernah lihat nggak dulu tayangannya si Sule di apa namanya tuh? In Talk Show ya. Begitu dia mau nyanyi, dia lakuin apa? Dia ambil apa? Sule ngomong gitu. Kemudian nyanyi, dia ngambilnya apa? Mikrofon headset. Handheld. Dia tidak nyanyi pakai. Ya, itulah alasannya. Kenapa orang nggak gunakan clip on padahal untuk kebutuhan perform live gitu ya. Ya kalau kita di masjid pasti live semua ya, nggak ada. Saya belum pernah menemukan imam pakai MP3 atau azan pak muterin MP3, nggak ada pak. Semuanya orang langsung ya. Kecuali kalau misalnya imamnya udah boleh pakai MP3 gitu, nggak ada ini. Jadi apa namanya playback ya. Jadi imam Allahu Akbarnya pakai MP3. Nah itu baru, itu nggak usah pakai mikrofon apa-apa sudah jelas gitu ya. Tapi itu kan nggak boleh. Setahu saya azan itu juga atau iqomah itu dikumandangkan di tempat yang memang ada didirikan sholat gitu ya. Ada yang dulu tuh ada yang ide biar seragam katanya, seluruh masjid bareng azannya itu pakai ini aja katanya dari Masjid Agung gitu, playback semua masjid. Saya bilang ngapain capek-capek, udah aja seluruh masjid nonton RCTI, udah jelas azannya bareng kan. Ya, nah itulah ide-ide yang memang aduh kasarnya pengen menyamakan gitu, tapi ya udah justru perbedaan 1-2 menit itu menjadi indah kalau menurut saya. Sini azan biar ramai gitu ya. Ya. Nah, berikutnya ini ada alat peningkatan kualitas suara mikrofon. Nanti kita ini juga ya apa namanya? Preamp-nya harus bagus, ada kompresornya, de-esser, echo enhancer sama expander atau gate. Kita masuk sekarang ke mixer digital, ini materi terakhir kayaknya ya. Kenapa saya menyarankan ini Pak? Kelebihannya satu, dia ada namanya fungsi gate. Nah, kita sambil gambar ya. Oke. Kita pakai yang baru lagi deh. Ini kalau lihat di sana ada grafik begini, ya. Lalu ada suara. Nah, ini pemrosesan suara, penguatan. Kalau suara pelan dia hasil apa penguatannya juga segini naik gitu ya. Nah gate itu Pak, dia dipotong di sini. Ya, dipotong di sini ya. Artinya apa Pak? Suara yang di bawah sini itu nggak masuk. Jadi kalau saya ngomong begini Pak, mohon maaf misalkan nih ada ibu-ibu nggak ya? Di masjidnya bapaknya lupa ngematiin amplifier kecorong Pak keluar. Terus bapaknya ngomong itu ibu sebelah teh katanya habis bari janda baru aja gitu. Kedengaran kan keluar. Gara-gara apa Pak? Karena suara sekecil apapun ditangkap oleh mikrofon masuk mixer disuarakan. Oleh namanya gate. Ini gate. Gate itu artinya pintu Pak. Dipasanglah pintunya di sini, pintu air. Sehingga suara yang di bawah sini Pak ini tidak masuk. Jadi kita ngobrol begini-begini juga nggak masuk Pak. Begitu suaranya melewati ini, tes, nah dia baru masuk diproses. Ya itu namanya gate. Ini saya biasanya pasang. Nah kan masangnya pintunya bisa di sini juga kan. Kalau lebih tinggi saya pasang biasanya buat apa? Buat imam Pak. Karena imam tadi lagi nggak ada yang bisik-bisik. Ya jadi kadang-kala kalau saya di masjid itu nggak perlu dimatiin lagi Pak mikrofon imamnya atau amplinya saya nggak matiin Pak, karena pasti nggak masuk suaranya, karena pakai pintu namanya gate, ya. Baru kalau ada teriakan deket mikrofon, nah cek bunyi dia, tapi di bawah itu enggak, ya. Itu fungsinya gate. Di mixer digital itu sudah ada. Di analog bisa enggak? Oh bisa Pak, pakai yang tadi Pak. Nah, satu mikrofon satu alat. Oh, Kang sebentar ke laptop. Nah ini Pak, satu mikrofon satu alat Pak. Mikrofonnya ada 4, butuh berapa? Butuh 4. Satu harganya ini katakan 5 juta. Kali 4 berapa? 20 juta. Harga mixer itu nggak sampai 20 juta Pak yang digital Pak. Yang sekarang itu ada di meja paling depan.
Ya, bayangin. 4 mikrofon butuh 4 ini. Ya, ini kan udah ada kompresornya segala macam. Ya. Oke, kita lanjut. Gate udah ya. Kemudian equalizer nih, Pak. Ya, equalizer. Saya coba lagi nanti gambar-gambar ya. Equalizer untuk apa nih? Tadi Pak yang sudah saya jelaskan untuk kalau ada yang grafiknya gitulah ya. Diatur atau misalkan tiba-tiba di sini ada storing gitu ya. Maka diaturlah supaya dia bisa dikurangin ke sini. Nah, kasih yang hijau. Set. Nah, ya. Nah, balik lagi Pak ke laptop. Nah, itu misalkan di yang warna kuning itu mungkin di situ terjadi storing sedikit. Nah, saya turunin tuh. Segitu aja udah cukup. Ya. Lalu yang bagian bawahnya 80 Hz ke bawah saya potong semua Pak supaya nggak ada suara. Itu juga ada yang 20 Hz, ada yang 30 Hz. Biar nggak masuk dipotong di low cut namanya. Kalau di mixer itu suka ada tombol satu pencet langsung low cut. Ya, rata-rata mixer yang ini dia punya. Ya, itu supaya tidak ada yang masuk, ya. Berikutnya ini equalizer ya. Jadi equalizer Pak dari atas namanya equal, menyamakan. Tadinya kan beda nih, turun naik frekuensinya. Disamakanlah oleh equalizer menjadi frekuensinya cenderung diupayakan adalah rata, ya. Oke, berikutnya kompresor. Nah, ini kompresor ya. Nah, kompresor ini Pak mirip dengan gate, tapi dia bekerjanya di level tertentu. Ya, misalkan di berapa desibel gitu ya. Kita coba gambar lagi Om operator ya. Nah, kita lihat di sini gambar. Kalau misalnya ngomong nah, gitu ya. Supaya ini kalau udah sampai sini mungkin kuping kita udah mulai pekak gitu ya. Atau jangan-jangan amplinya nggak kuat, speakernya putus spoolnya. Nah, itu salah satu sering putus di toa itu Pak. Gimana caranya? Dikasihlah kompresor supaya nah, kalau nggak pakai ini Pak, paham nggak? Pakai kompresor jadi dia cenderung rata Pak. Akibatnya Pak hasil suaranya itu apa disebut dengan orang-orang bilang bulat, tidak ternyata turun naik gitu ya. Kalau di mobil itu Pak, kalau nggak pakai kompresor kita seperti mungkin mohon maaf pakai mobil off-road mungkin ya, gitu ya, gosla gitu. Tapi kalau pakai kompresor Pak, halus gitu Pak, tidak ada terjadi lonjakan suspensi yang brutal gitu Pak. Ya kalau pakai kompresor. Apakah kompresor juga di analog ada? Oh ada bisa Pak. Tadi beli alat lagi Pak. Kalau mikrofonnya 4, beli kompresor juga 4. Tadi juga equalizer, beli equalizer juga 4. Atau dibagi 2 lah kalau stereo ya, kalau equalizer gitu ya. Semua bisa diakomodir kita balik lagi Om ke laptop. Di mixer digital ini. Itu kan. Kontrolnya di mana? Kontrolnya ada di sini. Saya demokan sedikit. Om balik lagi ke ini Om. Ya, kita demo sedikit offline. 16 lah. Oke, kelihatan Pak? Ya, kita ngatur volume di sini Pak. Kita ke mixernya enggak, dia bisa wireless ke sini. Nah, pertama misalkan ngatur gain. Ini sekaligus demo ya. Atur gain channel 1. Di mana nih penguatannya? Naikin berapa dB. Nanti di sini keluar nih. Di sininya ada meterannya nih. Nanti cek gitu ya. Nah, ini gain 1. Gate misalkan kita on kan. Pasang misalkan tadi maunya yang ini. Sorry. Nah, sorry kebalik nih. Nah kan, kita atur nih Pak, sampai segimana supaya suaranya itu di bawah yang ini nggak masuk. Nah ini gate, ya, coba. Dan ini Pak, ini EQ satu lagi. Tadi misalkan low cut, kita atur
ini nih sewana segini gitu ya. Nah, ini. Wah di sini terjadi storing, wing, ya udah turunin aja Pak. Ini kayaknya kurang ini, nada rendahnya dinaikin dikit. Treble-nya kurang, kita naikin dikit Pak. Ini juga bisa diubah nanti, ya. Itu equalizer ya. Ada lagi, misalkan ini udah di on kan. Dynamic tadi kompresor. Ini lebih gampang lagi Pak. Tadi aja di sini, ini apa? Buat vokal, ceret, dah jadi Pak. Kalau ini ada hitungannya nih. Sekian menit, tapi ini saya udah biasa, udah pakai yang preset aja, udah yang jadi. Nah ini Pak, semua yang fasilitas tadi, itu setiap channel ada Pak. Ini channelnya ada berapa? 16 channel Pak. Semuanya dari channel 1 sampai 16, itu ada fitur itu semua. Bayangkan 16 bagi 2 aja. Beli equalizer, beli kompresor, beli apalagi gate ya, wah, tos sabarahaeun Pak, kalau orang Sunda bilang begitu udah berapa?